melakukan cek dan hasilnya bagus. Jadi GDP saya yang awalnya 307 itu kemudian setiap hari sama 3 bulan itu turun dan akhirnya alhamdulillah normal sekarang, ada di kisaran 100 lah kurang lebih. Kadang di bawah 100, kadang di atas 100 sedikit, tapi masih di bawah 110 gitu. Nah, di samping itu ketika saya baca jurnal itu kan salah satunya terkait antioksidan. Jadi pengaruh antioksidan terhadap ROS itu terhadap inflamasi. Nah, di situ saya berpikir bahwa antioksidan, bahwa inflamasi pada organ itu kan bisa dilawan dengan antioksidan. Sehingga saya lari ke fitofarmaka atau dengan kata lain herbal lah gitu lah. Oh iya. Itu juga saya pelajari lagi gitu lewat jurnal-jurnal itu sebetulnya zat-zat atau kandungan apa yang dalam fitofarmaka itu yang dia itu anti diabetik, kemudian memperbaiki hormon gitu kan. Itu ya akhirnya ya menggunakan beberapa herbal, tapi juga makanan-makanan saya itu juga berbasis dari makanan yang kaya antioksidan. Dan itu juga ditunjang dengan ini diskusi saya dengan teman SMA saya yang sekarang menjadi spesialis jantung. Jadi ketika saya bercerita treatment yang saya lakukan, hasil tesnya itu setelah 3 bulan ya, itu udah bagus, sudah normal kayak gitu. Nah, beliau malah mengatakan bahwa kalau saya bisa konsisten dengan treatment yang dilakukan, ya minimal dengan apa namanya low karbo, dengan olahraga itu konsisten gitu. Itu obat itu pilihan terakhir gitu loh. Oke, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kenalkan, nama saya Almekel Cilaen, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Sebelumnya sini saya ingin terima kasih kepada Bapak gitu ya yang sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk diwawancarai. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan yang kurang berkenan atau tidak ingin dijawab bisa disampaikan, Pak. Gitu. Ya. Ya, untuk wawancaranya sendiri akan dengan tema itu kepatuhan terhadap pengobatan rutin dan dinamika psikologis penderita diabetes. Mungkin sekian itu ya penjelasan singkat dan kenalan dari saya. Selanjutnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat tentang penyakit yang Bapak derita. Begitu, Pak. Silakan. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizkul Karim. Saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Unsur Purwokerto. Kondisi saya terdiagnosa DMB kedua per bulan September tahun 2021. Gitu. Iya. Itu Mas ya. Oke. Selain Bapak gitu ya, di keluarga Bapak sendiri ada yang sama terkena diabetes juga atau gimana, Pak? Kalau keluarga saya dari orang tua saya ya, orang tua kemudian kakek itu ya, itu juga pernah punya riwayat diabetes. Oke. Iya, selain riwayat keluarga gitu ada faktor lain Pak, yang mempengaruhi nggak Pak? Kayak pola hidup, pola makan dan sebagainya gitu. Oh ya, kalau itu menurut saya sih jelas ya, karena sebelumnya sebelum saya kena DM itu saya obesitas level 1. Jadi apa namanya? Dulu bobot maksimal saya berat badan itu rekornya itu sampai 95 kilo gitu. Padahal tinggi badan saya kan 173, itu kalau dimasukkan ke BMI itu sudah masuk obes level 1. Nah, itu. Kemudian pola hidup juga sama. Jadi semenjak saya itu pertama jadi dosen pada tahun 2010, nah itu saya sudah sering begadang, jadi tidur pagi, bahkan habis subuh, itu sudah sering sekali. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Oke Pak. Buat penyakit diabetes yang Bapak derita ini, Bapak rasa itu mengganggu kebiasaan Bapak atau aktivitas sehari-hari nggak Pak? Oke, kalau awalnya sih
Mungkin karena saya belum sadar, itu juga nggak terlalu dirasakan, nggak terlalu mengganggu sih untuk saya. Cuman ya gejala-gejala yang saya alami sebelum terdiagnosa DM itu ada beberapa sih, misalkan sering pipis, haus gitu kan, kemudian juga pernah ada infeksi telinga sebelah kanan itu selama 1,5 tahun, sudah ke THT tapi ya nggak sembuh-sembuh ya, kalau kena air kayak gitu tetap kumat, kemudian sering capek gitu, sering capek, kemudian apalagi ya gejala khas diabetes lah, lemes ya, sering anu lah, sering loyo. Nah itu, tapi masih di level belum terlalu mengganggu ya, seperti itu, belum sampai ke komplikasi yang akut. Oke. Sebelumnya tadi Bapak sempat menyampaikan gitu ya, karena apa ya, di masa lampau gitu sempat obesitas gitu level 1, terus pola tidur juga kurang dijaga gitu ya. Apakah dengan terdiagnosanya Bapak mengidap diabetes gitu ya, terjadi perubahan pada pola hidup atau pola makan Bapak gitu, pola tidur dan sebagainya? Ya, yang jelas terjadi perubahan gitu kan. Karena gini, jadi ketika bulan September itu saya melakukan cek lab ya, dan mendapatkan gula darah puasa saya 307. Kemudian saya ke dokter, dan dokter sudah positif menyatakan bahwa saya DM kayak gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir bagaimana agar DM yang saya hadapi tidak berkelanjutan sampai ke komplikasi, karena ya memang resikonya kalau dibiarkan itu menjadi komplikasi yang macam-macam gitu kan. Oleh karena itu saya mencoba untuk sebenarnya dokter memberikan saya resep obat, tapi dokter sendiri menyatakan bahwa saya harus merubah pola hidup, pola makan, harus diet ketat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perubahan besar-besaran pada perilaku hidup, perilaku makan, olahraga dan sebagainya. Oke Pak. Untuk bentuk perubahannya seperti apa Pak? Misalkan di pola makan, apakah nanti mengonsumsi makanan-makanan yang rendah gula atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi gini ceritanya. Ketika saya konsultasi dengan dokter tersebut, nah, dokter itu menyatakan bahwa saya tadi kan positif ya, cuman saya tanya, kalau saya DM kok gejala yang saya rasakan nggak terlalu berat gitu kan misalkan. Nah, di situ dokter menyatakan bahwa ya bisa jadi Pak, karena organ-organ di tubuh Bapak itu masih bagus, masih kuat menopang kinerja aktivitas. Nah, kemudian kasih obat, dan di situ saya mencoba untuk belajar otodidak mengenai diabetes itu sendiri gitu. Jadi saya melihat rekaman seminar ya dari pakar-pakar kesehatan dunia melalui YouTube, kemudian di situ saya mendapatkan sumber-sumber, misalkan mereka rujukannya jurnal apa, kemudian saya cari gitu, dan saya pelajari secara otodidak. Dan treatment yang saya pilih itu ada 3. Yang pertama itu low carbo ya, diet low carbo. Jadi setelah beberapa hari dari dokter itu saya memutuskan untuk stop gula ya. Kemudian saya juga mengganti pola makan yang awalnya menggunakan nasi kayak gitu. Saya stop nasinya tapi saya ganti dengan sayur-sayuran. Kemudian treatment yang kedua itu saya melakukan olahraga, dan di situ dari yang saya pelajari bahwa menormalkan BMI atau menurunkan berat badan itu wajib bagi diabetes kalau pengen stabil. Makanya waktu itu saya berusaha untuk menurunkan berat badan dengan melakukan olahraga, HIIT namanya, High Intensive Interval Training. Kemudian yang ketiga itu saya melakukan intermittent fasting atau puasa berjangka. Jadi saya melakukan intermittent fasting selama 16 jam. Gambarannya saya selesai makan, berhenti makan kalau malam itu jam 8 malam, kemudian makan lagi nanti jam 12 siang. Tapi di sela-sela itu kan masih boleh minum gitu kan, minum air putih, minum teh tawar, minum kopi pahit gitu. Nah itu saya lakukan selama 3 bulan.
full di situ. Jadi itu perubahan yang saya lakukan. Oke, baik Pak. Tapi menurut Bapak dengan dilakukannya tadi perubahan pola hidup nanti masalah tiga langkah gitu ya. Apakah itu memberikan manfaat bagi kondisi Bapak sekarang gitu Pak? Ya, kalau saya gini, jadi melalui pelajaran atau belajar otodidak yang saya lakukan ya dengan dokter, dan tentunya juga 3 treatment itu saya konfirmasi dengan jurnal ilmiah, itu memberikan efek yang luar biasa kepada saya. Jadi contoh, misalkan gini, saya kan mengkonsumsi obat dari dokter itu hanya 4 hari, Mas, gitu kan. Nah setelah itu ketika saya sudah pindah ke low karbo, nah itu obat saya hentikan, saya nggak konsumsi obat. Tetapi saya konsisten melakukan low karbo itu dan olahraga serta puasa. Nah ternyata ketika saya setiap hari melakukan cek ya, saya beli glukometer sendiri, setiap hari saya melakukan cek dan hasilnya bagus. Jadi GDP saya yang awalnya 307 itu kemudian setiap hari sama 3 bulan itu turun dan akhirnya alhamdulillah normal sekarang, ada di kisaran 100 lah kurang lebih. Kadang di bawah 100, kadang di atas 100 sedikit, tapi masih di bawah 110 gitu. Itu Oke, berarti GDP-nya. benar-benar memberikan manfaat gitu ya Pak? Iya, memberikan manfaat buat saya. Dan indikator lain itu kan selain GDP itu biasanya kalau dokter itu kan suruh ngecek gula darah 2 jam setelah makan gitu. Nah, alhamdulillah juga setelah makan ya, itu juga gula darah saya selalu di bawah 140 gitu. Bahkan ketika saya nyoba ya, uji coba gitu, misalkan makan nasi gitu, nah itu juga masih di bawah 140. Tapi kalau yang low karbo ya malah di bawahnya lagi, malah plus minusnya ya 100, kadang. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya juga mengenai perasaan Bapak gitu ya. Perasaan Bapak ketika pertama kali terdiagnosis penderita diabetes gitu Pak. Oh ya, kalau perasaan ya jelas depresi Mas ya, depresi. Iya, gimana ya? Waktu itu saya usianya kan 37 tahun, di bawah 40. Tahu-tahu kena DM kayak gitu kan. Nah, otomatis muncul perasaan takut, khawatir kan gitu, karena sudah bukan rahasia umum lagi ya. DM itu ada yang menyebut itu mother of disease ya, jadi ibu dari segala penyakit, termasuk juga komplikasi misalkan ke stroke, ke jantung, ginjal, paru-paru dan sebagainya gitu, ke saraf gitu, mata. Dan memang waktu itu ada gejala yang cukup mengganggu saya itu, tapi ini baru gejala, itu retinopati. Ya saya ingat. Jadi kesemutan gitu ya Pak? bukan, kalau retinopati itu di mata. Nah, jadi waktu itu saya itu kan kerja karena sedang kuliah S3 ya waktu itu, menyelesaikan proposal disertasi. Tahu-tahu ketika di depan laptop itu tahu-tahu blur nggak gitu. Tapi nanti 10 menit diistirahatkan, seperempat jam diistirahatkan, itu alhamdulillah sembuh. Tapi ketika lagi sekian jam blur lagi. Nah itu saya kira, saya belum berpikir itu efek dari DM, tapi efek dari apa namanya radiasi. Akhirnya saya beli kacamata anti radiasi itu. Ya waktu awal-awal sih dipakai enak, tapi ternyata muncul lagi gejalanya gitu. Gitu. Tapi setelah treatment alhamdulillah itu ya hilang dengan sendirinya. Saya nggak pakai kacamata lagi, sekarang udah normal. Oke. Kalau untuk ini Pak, pemikiran-pemikiran gitu ada nggak Pak? Misalkan ketika Bapak terdiagnosis diabetes, ada nggak pemikiran dari Bapak yang khawatir atau takut seperti gitu? Ya jelas lah ya, karena khawatir kalau diabetes itu bisa merambah ke komplikasi ya. Ya khawatir, anak-anak saya masih kecil Mas. Anak saya itu yang paling gede itu masih kelas 3 SD kayak gitu, yang kecil aja ini masih PAUD kayak gitu. Dan memang pada dasarnya saya itu benci sakit gitu, karena sakit itu menurut saya ya menghambat produktivitas, bisa menghilangkan apa namanya, merusak rencana, menghilangkan opportunity kayak gitu kan. Nah itu.
Terus nanti kalau misalkan kok terkena komplikasi itu kan yang repot kan keluarga gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Dan ditambah lagi ada masa lalu ya, cerita masa lalu tentang bapak saya almarhum itu yang kena GM. Ternyata dari cerita ibu saya, bapak saya itu kena GM usia 40 tahun, terdiagnosa maksudnya. Hmm. Nah, di usia 52 tahun kena stroke, di usia 53 tahun kena serangan jantung dan meninggal. Nah, setelah saya pelajari ya ternyata memang efek dari komunikasi DM bisa Komplikasi, seperti ya. itu komplikasinya gitu. Oke, Pak. Ketika tadi Bapak merasa depresi atau ada perasaan apa pemikiran takut gitu ya, bagaimana cara Bapak mengatasi apa ya, perasaan depresi dan pemikiran takut itu, Pak? Oke, kalau cara saya kebetulan karena saya punya akses ke jurnal internasional gitu kan, itu saya perginya ke sains gitu. Jadi Oke. saya berusaha belajar ya. Sebetulnya DM itu apa sih, penyebabnya apa, kemudian yang perlu dilakukan agar bisa mengelola ini agar tidak berlanjut itu seperti apa. Dan saya akhirnya ya lari ke jurnal-jurnal internasional, kemudian ke YouTube ya, yang dimana itu pakar-pakar kesehatan dunia yang berbicara, saya lihat rekamannya gitu. Jadi kalau mereka seminar itu kan biasanya menggunakan dasar literatur, lah itu dasar literaturnya itu saya cari gitu kan, akhirnya ketemu jurnal yang digunakan, saya pelajari sendiri. Nah seperti itu mas. Akhirnya ya saya larinya ke sains, gitu, ke pengetahuan. Baik. Oke, oke. Kalau dari Bapak sendiri, dari apa ya, dari penyakit diabetes yang Bapak cerita ini, ada nggak sih hal yang bisa Bapak maknai gitu? Ya dimaknai apa ya? Ya mana itu saya sih bersyukurnya alhamdulillah mas malah ditunjukkan dulu gitu. Jadi ketika banyak perilaku gini dari teman-teman cerita, mereka tuh sebetulnya udah di warning, kemudian kalau saya bilang itu abai ya, abai dengan kondisi DM ini. Kemudian dibiarkan dan pada akhirnya mereka baru care ya, baru sadar ketika sudah masuk ke komplikasi. Nah itu sudah telat gitu. Itu yang bahaya Menurut gitu saya ya, itu Pak? bahaya, udah telat karena penanganannya itu membutuhkan waktu, membutuhkan usaha yang luar biasa. Dan memang ada beberapa jurnal itu yang saya baca bahwa kalau orang itu sudah punya gejala DM ya, harusnya di level pre-diabetes, itu mereka juga harus sudah melakukan treatment, jangan sampai ke kondisi DM. Kalau saya sendiri sih mungkin sudah kondisi positif DM, tapi masih tahap awal, sehingga organ-organ saya itu masih alhamdulillah masih sehat, belum sampai komplikasi akut dan masih bisa dinormalkan lah, menuju ke normal dikembalikan. Gitu. Nah itu makanya sampai saya juga nulis buku dan sudah terbit sekarang itu ada buku saya itu thanks to DM Type 2 ya di MT2. Nah, jadi 3 bulan mengembalikan resistensi insulin. Itu saya tulis. Itu karena saya bersyukur ditunjukkan lebih awal dan bisa melakukan treatment lebih awal sehingga tidak kebablasan mas itu. Iya, betul. Selain tadi Bapak bilang apa ya, mengubah pola hidup, terus kayak menambah pengetahuan tentang DM dengan membaca jurnal, literatur, atau video YouTube, Bapak sendiri tuh pernah ini nggak Pak, kayak melakukan pengobatan gitu, secara medis ke dokter gitu? Ya, kalau ke dokter itu tadi ya, di awal itu saya mendapatkan resep metformin dan apa satunya itu saya lupa. Tapi yang jelas biasalah, standar kan dikasih metformin ya. Itu saya konsumsi hanya 4 hari. Nah, kemudian saya melakukan 3 treatment tadi. Nah, di samping itu ketika saya baca jurnal itu kan salah satunya terkait antioksidan. Jadi pengaruh antioksidan terhadap ROS itu terhadap inflamasi. Nah, di situ saya berpikir bahwa antioksidan bahwa inflamasi pada organ itu kan bisa dilawan dengan antioksidan sehingga
saya lari ke fitofarmaka atau dengan kata lain herbal lah gitu lah. Oh iya. Itu juga saya pelajari lagi gitu lewat jurnal-jurnal itu sebetulnya zat-zat atau kandungan apa yang dalam fitofarmaka itu yang dia itu anti diabetik, kemudian memperbaiki hormon gitu kan. Itu ya Oke. akhirnya ya menggunakan beberapa herbal, tapi juga makanan-makanan saya itu juga berbasis dari makanan yang kaya antioksidan. Oke. Tapi mungkin ada alasan spesifik atau alasan lain gitu Pak? Kenapa nggak lebih milih pengobatan secara medis atau ke dokter gitu Pak? Ya mungkin dari sisi trauma ya Mas, traumatik. Oke. Jadi gini, bapak saya almarhum itu ketika umur 40 tahun kena ya terdiagnosa. Beliau itu kan rutin kontrol ke Hmm. dokter gitu kan. Tapi dari cerita ibu saya, walaupun minum obat itu pola hidup bapak saya itu yang tidak berubah. Hmm. Jadi ya mohon maaf ya ini cerita sedikit. Jadi beliau itu dulu kan pegawai BRI ya, pegawai bank gitu. Ya kalau zaman tahun 90-an itu kan yang namanya pegawai bank itu kan ya pegang Dan uang yang kan. bagus gitu. Nah gitu kan. Jadi minum obat tapi tidak mengubah lifestyle. Jadi makannya juga masih sembarangan, nggak bisa ngontrol makanan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau di situ kesimpulan saya itu sebetulnya yang bisa menjaga kita agar tidak berlanjut ya kaitannya dengan DM ini ya sebetulnya perubahan pola sih. Dan itu juga ditunjang dengan ini diskusi saya dengan teman SMA saya yang sekarang menjadi spesialis jantung. Jadi ketika saya bercerita treatment yang saya lakukan, hasil tesnya itu setelah 3 bulan ya, itu udah bagus, sudah normal kayak gitu. Nah beliau malah mengatakan bahwa kalau saya bisa konsisten dengan treatment yang dilakukan, ya minimal dengan apa namanya low karbo, dengan olahraga itu konsisten gitu. Itu obat itu pilihan terakhir gitu loh. Nah, ini yang ngomong kan dokter ya, yang ngerti masalah apa namanya kardiovaskular dan sebagainya. Malah saya diwanti-wanti begini, Mas. Jadi beliau bilang gini, ketika orang itu GD-nya tinggi ya, di atas batas normal, sebetulnya dia itu sedang deposit plak pada pembuluh darah. Nah, ditanya, ngertinya GD kamu tinggi sejak kapan? Saya jawab, ya sejak terdiagnosa, ya nggak bisa. Sebelumnya itu kan sudah kena gitu kan. Kamu ketika terdiagnosa GDP kamu sudah 307 gitu kan. Nah, PR-nya itu sekarang bagaimana melumpuhkan plak yang ada di pembuluh darah tersebut. Dan kita nggak tahu plaknya itu ada di mana. Kalau misalkan penumpukannya itu ada di otak, itu nanti jadinya stroke. Kalau misalkan di jantung, jadinya penyakit jantung. Jantung koroner. Kalau di ginjal nanti jadinya gagal jantung dan sebagainya. Nah, dia pesen lah kamu konsisten aja selama 1 sampai 5 tahun gitu. Gila gitu kan. makanya waktu itu ketika saya 3 bulan itu ya jadi gini, waktu bulan Oktober ya ketika saya awal terdiagnosa itu saya cek HbA1c saya itu kan 8,2. Itu kalau di rata-rata dijadikan yang miligram per dl itu ya sekitar 190-an lah, hampir 200. Nah ketika saya treatment 3 bulan itu turun menjadi 5,0, itu sekitar 90-an miligram per dl. Nah itu kalau dokter yang belum tahu riwayat saya kan saya setor kayak gitu kan normal kan Mas. Iya betul. Nah gitu. Tapi apa namanya saya berpikirnya gini, saya udah pernah tinggi kok gitu kan. Jadi rencana hanya 3 bulan treatment itu saya lanjut itu. Wah ini PR-nya itu bisa 1 tahun kayak gitu karena urusannya dengan plak tadi itu. Oke. Iya. Ketika Bapak memilih apa ya mengubah pola hidup dan pengobatan herbal tadi, dari keluarga sendiri gimana Pak sikapnya Pak? Apakah mendukung ataukah menyarankan lebih baik ke dokter gitu Pak? Gini, kalau keluarga saya sendiri ya, kebetulan ini kan di rumah itu saya, istri, dan 2 anak gitu kan. Kalau istri saya itu ceritanya dulu itu penyuka sayur gitu. Jadi ketika saya
Kalau saya dulu kan gini Mas, saya dulu makanan saya itu gambarnya kayak warung makan Lamongan itu loh Mas. Pecel lele Lamongan tahu ya? Oke, tahu. Nasinya banyak, ikannya kering, sambel, kemudian paling lalapan paling berapa biji kayak gitu. Itu hampir tiap hari kayak gitu. Tapi ketika saya merubah pola hidup, saya lebih banyak makan sayurannya, ya istri saya malah seneng gitu. Jadi pola hidupnya yang dulu sebelum dia menikah dengan saya itu kembali lagi. Nah gitu. Tapi kalau anak-anak ya tetap aja makan nasi kan masih dalam masa pertumbuhan kan gitu kan. Itu. Jadi malah dari keluarga ya sangat mendukung sekali gitu. Dan dari pengetahuan yang saya terima, yang saya dapatkan secara otodidak ketika membaca jurnal ilmiah itu, ya saya share dengan istri ya sambil kita belajar bersama gitu. Oke, berarti apa yang Bapak dapat dari jurnal, literatur, dan video YouTube itu benar-benar ini nggak Pak, kayak diimplementasikan di kehidupan Bapak atau seperti apa? Iya, diimplementasikan sekuat yang saya bisa gitu. Jadi gini, kalau nurutin nutrisi ya Mas, kalau nurutin nutrisi itu mahal Mas. Kalau yang benar-benar pure sehat kayak gitu itu protein mahal. Gitu ya Pak? Ya, protein, organik kayak gitu itu mahal. Jadi ya saya sesuai dengan kemampuan saja gitu. Kemudian beli suplemen, vitamin kayak gitu, ya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Yang penting nggak stres Mas. Jangan sampai betul stres. Pak. Betul Pak, itu penting Pak. Iya. Terus Bapak sendiri seberapa penting gitu Pak? Seberapa penting dengan membaca jurnal, literatur, dan video itu memberikan manfaat bagi kondisi Bapak sekarang gitu? Ya sangat penting sekali Mas. Jadi gini, semua treatment, semua makanan yang saya konsumsi itu sebelumnya saya konfirmasi dengan jurnal ilmiah dan ada semua ternyata penelitiannya itu ada. Nah di situ saya kan semakin yakin Mas. Jadi ya mungkin karena background saya sendiri seorang akademisi ya, orang akademisi itu kan ya udah ya yang dipercaya kan ilmiah kan gitu, ya kan. Hasil penelitian. Lagian juga jurnal-jurnal ilmiah itu kan ketika dia melakukan penelitian kan pasti ada prosedur yang kuat, yang benar-benar gitu. Jadi nggak asal gitu. Ya semakin yakin saja gitu kan. Dan ketika saya implementasikan ya hasilnya ya alhamdulillah positif buat saya. Berarti benar-benar memberikan manfaat gitu ya Pak? Iya. Jadi kembali ke ilmu Mas, betul. Solusi itu ada di ilmu, di sains gitu. Oke, setelah perjalanan panjang gitu dari mengubah pola hidup, pola makan, terus juga membaca jurnal, literatur, YouTube dan sebagainya gitu. Bagaimana Bapak menggambarkan kualitas hidup Bapak saat ini gitu? Oh, kalau kualitas saya saat ini ya jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dulu sebelum terdiagnosa, ketika saya masih gemuk Mas, masih kalau nggak salah 95 kilo itu mungkin di tahun 2017-an mungkin ya. Itu jalan sedikit itu udah ngos-ngosan dan memang jarang olahraga ya. dan memang waktu itu makan saya kan banyak ya. Banyak dalam artian nggak cuma nasi gitu. Oh, saya itu juga kalau lembur malam begadang kayak gitu kan mesti camilannya nyemil itu gitu ya. Ya, bahan bakunya tepung sama gula gitu kan. Kayak gitu kan. Makanan-makanan ya seperti itu. Makanya tidak heran kalau saya semakin gemuk dan bisa kena DM gitu kan. Nah, itu sih saya terima saja. Tapi sekarang ketika sudah merubah pola dan saya sudah enjoy dengan yang sekarang, kualitas hidup saya semakin baik. Badan lebih enteng, kemudian yang dulu itu sering masuk angin. Jadi saya itu dulu itu punya kebiasaan gini, mungkin hampir tiap malam itu mesti saya minta istri saya untuk ngelulurin itu loh minyak GPU, tahu kan? Urut gitu ya Pak? Minyak urut. Nah itu kalau nggak dilulurin kayak gitu, itu tidurnya nggak enak. Kemudian mesti itu seminggu sekali atau 2 kali mesti minta kerokan kayak gitu, kayak orang masuk angin. Nah, sekarang udah alhamdulillah enggak lagi
tinggi. Bahkan ketika kemarin saya di lapangan ya, kan penelitian saya itu di gunung Mas, petani kentang. Itu di 1.500 mdpl itu. Jadi kan bayangin sendiri di sana ngekos, dingin gitu ya, Pak. udara dingin ya, itu alhamdulillah juga nggak pernah namanya masuk angin gitu. Paling kemarin waktu perjalanan kembali lah dari rumah ke lokasi penelitian, waktu itu musim hujan, mungkin kehujanan di jalan sampai atas itu masuk angin, tapi ya nggak terlalu parah juga. Kemudian yang gejala-gejala kayak infeksi telinga sebelah kanan itu yang dulu THT itu bilang gini, dokter THT-nya, Pak ini nggak boleh kena air sama sekali. Jadi sampai Mas, sampai kalau saya mandi itu saya pakai itu Mas, apa istilahnya sumpel kuping lah yang buat iya, penutup gitu ya, lubang kuping, Pak. Penutup telinga. Nah, itu yang standar atlet itu yang saya beli itu. Jadi air benar-benar nggak masuk. Nah, ketika ini sudah normal gula darah saya, nah saya itu nggak nyoba sih. Suatu ketika saya itu mandi lupa pakai penutup telinga. Saya mikir, waduh kok basah ini. Ternyata paginya itu nggak kumat, biasa. Kemudian saya coba lagi, sengaja mandi tanpa penutup. Kok nggak kumat lagi. Nah, kemudian suatu ketika pas weekend, saya ngajak anak saya sama istri saya, yuk kita berenang gitu, main air gitu. Dan di situ saya sengaja nyebur ke kolam renang, padahal kan sudah lama sekali nggak pernah. Iya. Tanpa penutup telinga. Dan ketika saya pulang juga alhamdulillah nggak kumat gitu. Oh, berarti memang ini salah satu efek dari gula darah saya yang tinggi kemarin. Dan saya konfirmasi ke jurnal itu memang salah satunya simptomnya itu gejalanya ketika gula darah tinggi, hal itu akan membuat suatu lingkungan yang baik untuk bakteri atau kuman berkembang biak. Gitu. Termasuk yang di telinga, kemudian ada yang kadang itu di kaki ya, kan banyak itu pendetak ya, banyak ya. Itu ada subuh-subuh. Betul. Nah, itu kalau penjelasan dari jurnal yang saya ikuti itu ya karena apa? Karena lukanya itu nggak bisa kering, nggak bisa sel darah putihnya itu nggak bisa melawan bakteri atau kuman yang ada di situ, makanya nggak sembuh-sembuh. Oke. Terakhir mungkin Pak, secara singkat aja mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan gitu buat penderita diabetes di luar sana, mungkin yang lagi pengobatan dan lain-lain gitu Pak. Oke, biar lengkap aja ya Mas ya. Iya. Jadi yang sehat ya, yang belum punya sindrom kayak gitu atau gula darahnya normal ya dijaga saja. Indikator paling mudah itu indeks massa tubuh lah, BMI. Kalau BMI-nya itu ideal, insya Allah sehat lah gitu. Kemudian kalau yang sudah ketahuan diabetes, segera treatment gitu kan, segera treatment agar tidak berlanjut ke DM. Nah, tapi kalau yang sudah DM itu ya memang treatmentnya lebih kuat, harusnya lebih ketat daripada yang belum kena. Yang penting itu konsisten aja. Jadi ketahui kondisi tubuh ya. Dan cara mengetahuinya itu jangan asal dengan perasaan. Pergi ke lab, cek gitu kondisi tubuh saya seperti apa. Di situ ada beberapa tes ya, misalkan tes tentang profil darah ya, profil lemak kayak gitu dites. Kalau misalkan ada yang tinggi, kemudian bagaimana cara untuk menormalkannya. Kemudian perubahan pola hidup itu juga sangat penting. Dan itu memang satu tantangan tersendiri. Konsisten itu sulit ya Pak? Ya, nah itu untuk konsisten. Godanya banyak Mas, godanya banyak. Kalau sudah normal ya dijaga saja. Gitu. Oke, mungkin segitu aja Pak pertanyaan yang bisa saya ajukan. Sekali lagi terima kasih buat partisipasi dan Bapak udah berkenan gitu buat diwawancarai pas kita ada kendala audio gitu ya, jadi kita banyak waktu dari Bapak. Saya sendiri pribadi mendoakan terbaik buat keadaan Bapak, kondisi Bapak dan keluarga Bapak, semoga semakin sehat gitu ya Pak. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi atau misalkan masih ada yang ingin ditanya, tema yang baru yang muncul gitu, apakah bisa melaksanakan wawancara kedua gitu Pak? Boleh, silakan saja, silakan. Oke,
Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Mungkin sekian dari saya Bapak pertanyaan yang bisa saya ajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat ya Mas ya. Ya Pak.